Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Senin tanggal 15 Desember tahun 2025. Kali ini saya menghadirkan part ke-6 ya teman-teman. Jadi saya ingatkan untuk membaca cerita sebelumnya agar tahu dan jelas sama alur ceritanya. Kisah ini bermula minggu pertama Angga tinggal di rumah Tika dan Aryo dengan membersihkan rumah. Karena rumah itu sudah mulai kotor di beberapa sudut ruangan. Tak lupa rumput liar yang tumbuh di halaman depan dan tanah kosong di samping rumah Angga cabuti dan ia bersihkan semuanya. Sedangkan Tika yang kesehariannya sebagai ibu rumah tangga tak banyak yang bisa dia kerjakan. Setelah selesai masak dan membersihkan peralatan makan, langsung saja bersantai. Biasanya selepas Aryo pergi kerja, ia kemudian pergi belanja bahan masakan di penjual sayur yang biasanya keliling di lingkungan tempat tinggal itu. Seperti halnya pagi itu, Aryo pagi-pagi sekali sudah berangkat kerja. Untungnya Tika sudah sempat membuat sarapan untuk suaminya. Selepas kepergian Aryo, Angga kemudian pergi ke depan rumah untuk menata tanaman yang ia lihat tak dirawat dengan baik oleh kakak perempuannya. Kemudian datanglah Tika yang ingin ke depan untuk belanja sayur. Angga melihat Tika sudah siap berdiri di pinggir jalan. Memang kalau sedang berada di luar rumah, pakaian Tika akan terlihat rapi. Bahkan kepalanya juga ditutup dengan kerudung meski bajunya hanya berupa daster panjang. Beberapa saat kemudian muncullah dua anak remaja di depan rumah. Keduanya punya wajah tampan dan kulit putih. Memang mereka adalah anak kota yang kesehariannya cuma berputar di rumah saja. Tak seperti Angga yang punya kulit kecoklatan karena hampir tiap hari bekerja di ladang. Angga kenal baik dengan dua remaja itu, meski ia baru tinggal di situ beberapa minggu.
Angga bisa akrab dengan mereka. Tapi sepertinya memang mereka tak banyak kenal dengan sesama remaja seumuran mereka.
harinya Angga dan Tika menunggu kedatangan Aryo dari tempat kerja. Biasanya jam 6 sore sudah pulang, tapi kebetulan malam itu ada lembur di kantor. Otomatis Aryo pulang telat dan tiba di rumah pasti sudah malam. Karena Tika tak mau tinggal sendirian di kamar, ia kemudian ikut bersama Angga berada di kamar yang ia tempati. Memang tak ada hal yang aneh mereka lakukan, meski malam itu suasana mereka sama-sama hanya dengan akhiran saja. Tak ada pikiran macam-macam di antara mereka berdua. Mereka berbaring dalam satu tempat sambil cerita. Tika bercerita pada Angga tentang pertemuannya dengan Aryo. Kemudian lanjut cerita tentang awal-awal ia tinggal di kota. Rupanya ia juga sama seperti Angga, sempat gamang, ragu dan takut. Namun lama-kelamaan dia akhirnya jadi terbiasa dengan kehidupan bersama Aryo. Angga sempat mendengar langkah kaki masuk ke dalam rumah. Angga meyakini itu adalah Aryo yang pulang dari tempat kerjanya. Angga tak peduli. Ia meneruskan saja perbuatannya bercanda dengan Tika. Mungkin kakaknya itu juga tahu kalau suaminya sudah pulang, tapi entah kenapa dia malah terus bersama Angga. Saat dalam posisi itu, Angga sempat melihat bayangan orang di depan pintu. Angga yakin itu Aryo dan pasti bisa melihat apa yang mereka lakukan. Namun setelahnya dia lalu pergi. Mungkin ia melihat apa yang Angga dan Tika lakukan itu hanya sesuatu yang wajar. Tika kemudian berdiri lalu memindah yang dia bawa. Kini mereka berdua sudah sama-sama dalam suasana kurang benar. Hingga pada akhirnya sesuatu yang tak mereka bayangkan sebelumnya terjadi juga. Selepas itu kakak perempuannya keluar dari kamar Angga. Angga mengatur napasnya yang tak teratur karena aktivitas tadi. Untung saja mereka nggak keterusan. Sebenarnya kalau Aryo nggak ada, mungkin mereka akan meneruskannya sampai selesai. Bukannya Angga tak mau melakukan dengan Tika. Mungkin kalau ada Aryo, dia bisa marah. Kehidupannya tinggal di rumah Aryo dan Tika semakin hari semakin penuh dengan warna. Setelah kejadian malam itu, rupanya Aryo tak menaruh rasa curiga pada apa yang mereka telah lakukan.
teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.